Nah, di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian kegiatan Bintang dalam berenang. Nah, perlu kalian tahu ya, Bintang itu diagnosanya itu ADHD atau GPPH, di mana gangguan pusat perhatiannya itu terganggu dan juga hiperaktif. Nah, di sini buat kalian yang ngerasa anaknya itu ADHD, di sini aku mau ngasih tahu aja nih, berenang itu bermanfaat banget buat anak ADHD. Karena dengan berenang meningkatkan aliran darah ke otak sehingga mempengaruhi daya ingat dan daya konsentrasi pada anak ADHD ya. Jadi di sini buat kalian nih yang rasa anaknya ADHD disarankan banget untuk berenang ya. Karena di sini bisa meningkatkan fungsi kognitif pada anak ADHD. Fungsi kognitif adalah kemampuan seseorang dalam mengenal atau mengetahui benda atau keadaan yang dikaitkan dengan pengalaman si anak tersebut. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat, jadi si Bintang itu bisa menyeimbangkan badannya ketika Bintang dikasih ban. Dia akan mencoba berenang dan kakinya dia akan bergerak seperti itu. Padahal ini tidak diajarin ya. Cuman di sini perlu kalian tahu ya, anak ADHD itu kita perlu usaha lebih agar anak ini bisa jauh lebih baik ya, salah satunya dengan mengajarkan dia untuk bersosialisasi dengan teman-teman, karena dengan berenang pun di sini kita akan melihat si anak itu ketemu banyak orang, dan di sini Bintang bisa tanya jawab dengan teman-teman barunya. Bahkan Bintang juga bisa ngajak teman barunya itu untuk melakukan balapan berenang. Nah, di sini artinya berenang ini bermanfaat banget untuk anak ADHD ya, karena di sini manfaatnya itu sangat banyak sekali. Nah, di sini untuk kita para orang tua yang anaknya itu ADHD, di sini kita perlu banyak belajar ya, belajar sabar dan juga belajar tentang ilmu membesarkan anak ADHD. Karena kenapa? Anak ADHD itu cara menanganinnya itu berbeda dengan anak biasa ya. Kalian bisa rasakan sendiri ketika kita ngasuh anak ADHD, tenaga kita tuh benar-benar terkuras habis, bahkan kadang emosi kita itu tidak stabil karena kita melihat kondisi anak kita itu geraknya terlalu banyak, dan misal posisi kita sedang tidak baik perasaannya, kadang kita marah ke anak tersebut, padahal anak ini tidak tahu yang terjadi pada dirinya. Nah, jadi di sini perlu kalian tahu ya, anak ADHD juga tidak menginginkan kalau mereka itu seperti itu. Jadi di sini perlu kalian harus banyak sabar dan banyak cari tahu tentang membesarkan anak ADHD. Dan satu lagi yang paling penting di sini, kita harus bisa menguatkan mental kita. Karena kenapa? Di luaran sana banyak banget orang-orang yang bakal ngomongin anak kita karena dia perilakunya itu yang benar-benar menguji kita karena gerakannya itu terlalu banyak. Nah, jadi di sini perlu kalian harus banyak belajar dan kalian harus banyak sabar, dan anak ADHD itu dibesarkan dengan tegas dan juga disiplin ya. Jadi kita harus membiasakan dari sedini mungkin agar anak ini besarnya nanti tidak terganggu dalam bersosialisasi dalam kehidupannya. Jadi kita yakin aja suatu saat anak ini akan membanggakan kita dan menjadi anak baik. Kita yakin ya, yang penting kita selalu berusaha menjadi orang tua yang benar-benar berusaha terus untuk ngasih yang terbaik untuk anak kita, karena anak ADHD juga bisa hidup seperti anak yang lainnya. Cuma di sini perlu kedisiplinan, perlu ditegaskan agar anak ini menjadi lebih baik.